Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatun Hasanah dari D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang static routing menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Pertama, kita membutuhkan 5 router, 5 switch, dan 10 PC. Lalu, kita tambahkan 5 router dengan menggunakan PT router. Untuk penempatan routernya opsional aja ya. Di sini saya menggunakan mode zigzag karena agar lebih bervariasi. Lalu tambahkan 5 switch dengan menggunakan PT switch. Lalu tambahkan PC dan laptop masing-masing 5 buah. Kemudian pergi ke connection untuk menyambungkan beberapa PC dengan menggunakan kabel straight through. Kemudian sambung PC 1 dengan switch menggunakan kabel yang tadi dengan fase Ethernet 0/0 dan 0/1. Lalu sambung laptop dengan menggunakan kabel straight through dengan fase Ethernet 0/0 dan 1/1. Lakukan hal yang sama untuk laptop dan PC-nya secara berulang. Untuk kabelnya sama seperti yang tadi, seperti PC dan laptop 1 yang tadi saya praktekkan. Lakukan berulang hingga PC dan laptop kelima. Kemudian sambung switch dan router dengan menggunakan kabel straight through dengan fase Ethernet 0/0 dan 2/1. Di sini juga sama, kita menggunakan fase Ethernet 2/1 dan 0/0. Lakukan hingga router ke-5. Setelah itu, sambungkan router 1 dan router 2 dengan menggunakan kabel serial DCE 2/0 dan 2/0. Sambung router 2 dan router 3 dengan menggunakan kabel yang sama, yaitu DCE dengan menggunakan serial 3/0 dan 3/0. Sambungkan lagi router 3 dan router 4 dengan menggunakan kabel serial DCE, serial 2/0 dan 2/0. Kemudian sambung router
4 dan router 5 menggunakan kabel serial DCE 3/0 dan 3/0. Setelah itu setting router 1 di bagian fase Ethernet 0/0, on-kan, lalu masukkan IP address 192.168.1.1. Itu untuk router 1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lanjut ke router kedua, yaitu sama seperti yang tadi, di fase Ethernet 0/0, on-kan, lalu masukkan IP address-nya 192.168.2.1. Kita enter saja agar mempercepat waktu. Kemudian kita setting routernya, router ketiga di fase Ethernet 0/0, kemudian on-kan, lalu masukkan IP address-nya 192.168.3.1. Terus lanjut router keempat. Kita masuk ke fase Ethernet-nya lagi 0/0, kemudian masukkan IP address-nya 192.168.4.1. Lalu enter. Close dan lanjut router terakhir, yaitu router kelima di fase Ethernet yang sama 0/0, kemudian on-kan dengan IP address 192.168.5.1. Lalu enter. Itu untuk router kelima. Kemudian kita setting PC 1, masuk ke desktop dan IP address 192.168.1.2. Lalu enter dan default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu close. Masuk ke laptop ke 1, kita setting lagi IP-nya 192.168.1.3. Lalu enter dan masukkan default gateway yang sama seperti tadi 192.168.1.1. Lalu close. Lanjut setting PC yang kedua dengan IP address 192.168.2.2. lalu enter, kemudian masukkan default gateway-nya 192.168.2.1. Close, kemudian lanjut setting laptop 2. Sama seperti tadi, kita masukkan IP address-nya 192.168.2.3. Lalu enter, kemudian masukkan default gateway-nya 192.168.2.1. Lalu close, kemudian masuk ke PC 3, masukkan IP address-nya lagi 192.168.3.2. Lalu enter, kemudian masukkan default gateway-nya 192.168.3.1. Close. Lanjut ke laptop ketiga, masukkan IP address-nya lagi 192.168.3.3. Enter, lalu masukkan default gateway 192.168.3.1. Lalu close. Masuk ke PC 4, kita masukkan IP address-nya lagi 192.168.4.2 dengan default gateway 192.168.3.2.
168.4.1 close, masuk ke laptop keempat, lalu kita setting IP configuration di IP address 192.168.4.3, lalu enter dan masukkan default gateway-nya 192.168.4.1, lalu close. Lanjut ke PC yang terakhir, PC kelima, masukkan IP address-nya 192.168.5.2, lalu enter dan masukkan default gateway 192.168.5.1, close dan masuk ke laptop yang terakhir. Masukkan IP address-nya 192.168.5.3, lalu enter dan masukkan default gateway 192.168.5.1, lalu close. Kemudian kita masukkan IP address di bagian serial /2, lalu ketik 192.168.6.1. Jangan lupa on-kan di setiap routernya, lalu enter. Ini yang dinamakan dengan IP root. Lanjut router kedua, masukkan IP address-nya di bagian serial 2/0, masukkan 192.168.6.2, lalu enter. Maaf, saya lupa masukkan di serial 3-nya 3/0, yaitu IP 192.168.7.1, lalu enter. Kemudian kita masuk ke router ketiga di bagian 3/0 dulu, yaitu kita ketik IP address-nya 192.168.7.2, lalu ke bagian serial 2/0 kita on-kan, kemudian masukkan IP-nya 192.168.8.1, lalu close. Kemudian kita masuk ke router keempat di bagian 2/0, kita masukkan IP-nya, on-kan dulu 192.168.8.2, lalu enter. Di bagian serial 3-nya 3/0, yaitu 192.168.9.1, lalu close. Di bagian router yang terakhir, router 5, kita mengisi di bagian 3/0 saja, on-kan, lalu masukkan IP-nya, IP root 192.168.9.2, enter, lalu close. Kita klik router 1, kemudian masuk ke bagian statik dan masukkan networknya, yaitu 192.168.2.0. Untuk masnya 255.255.255.0. Lalu untuk NH-nya 192.168.6.2, lalu add. Lanjut kita ganti 2-nya menjadi 3.0, lalu add. Kita ganti lagi menjadi 4.0, lalu add. Dan yang terakhir 5.0, lalu add. Setelah itu close. Masuk ke bagian router yang kedua, di bagian statik sama. Di bagian networknya kita isi 192.168.1.0. Kemudian masnya sama 255.255.255.0.
kemudian isi NH-nya 192.168.6.1, lalu add. Kita ganti di bagian networknya 3.0, dan di bagian NH-nya kita ganti juga, kita ganti menjadi 7.2, lalu add. Kemudian kita ganti yang bagian network yaitu 4.0, lalu add, dan ganti lagi di bagian network 5.0, lalu add, lalu close. Kemudian masuk ke router ketiga, masukkan networknya 192.168.1.0, lalu di bagian masknya 255.255.255.0, lalu masuk ke bagian NH-nya, kita isi 192.168.7.1, lalu add. Kemudian kita ganti di bagian networknya menjadi 2.0, lalu add. Setelah itu kita ganti lagi di bagian networknya menjadi 4.0. Sepertinya saya salah, saya minta maaf. Saya hapus lagi yang tadi. Kita ganti di bagian NH-nya, yaitu 8.2, lalu add. Dan kita ganti lagi di bagian networknya menjadi 5.0, lalu add, kemudian close. Kita masuk ke router keempat, kita masukkan networknya 192.168.5.0, kemudian masknya 255.255.255.0, lalu di bagian NH-nya kita ketik 192.168.9.2, lalu add. Kemudian ganti di bagian networknya menjadi 3.0, lalu di bagian NH-nya kita ganti menjadi 8.1, lalu add. Kemudian kita ganti lagi di bagian network menjadi 2.0, lalu add. Kemudian ganti menjadi 1.0, lalu add. Setelah itu close. Masuk ke router yang terakhir di bagian static. Kita masukkan networknya. Di bagian network kita isi 192.168.4.0. Di bagian masknya kita isi 255.255.255.0. Kemudian kita isi juga di bagian NH-nya 192.168.9.1. Lalu add. Kemudian kita ganti di bagian networknya menjadi 3.0, lalu add. Kemudian kita ganti lagi menjadi 2.0, lalu add, dan yang terakhir 1.0, lalu add. Setelah itu close. Lalu klik di router 1, kemudian di bagian serial 2/0, bagian clock rate-nya kita ganti menjadi 64.000. Lalu close. Ini berlaku untuk semua router di serial 2/0 dan 3/0 menjadi 64.000 semua.
Kita isi sampai clock rate-nya menjadi 64.000 semua. Lalu kita masuk ke router yang terakhir. Di bagian serial 3-nya saja, 3/0 menjadi 64.000. Lalu close. Dan kemudian kita lanjut PDU-kan. Kita kirimkan pesan dari PC ini ke PC yang lain. Dan successful. Kita coba lagi ke PC yang lain. Dan successful juga. Kemudian kita coba lagi dan successful. Kemudian kita coba lagi dan successful. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.